Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Saya Mahendra Febrian dari kelas 8C di SMPN 2 Pamengpeuk. Saya akan membacakan sebuah dongeng yang berdasarkan buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie yang diterbitkan tahun 2010 dengan jumlah 264 halaman. Di pinggiran sebuah kota, di sudut yang paling sepi, di sisi sungai yang panjang, berdiri sebuah rumah kardus yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup Tania. Gadis kecil berusia 12 tahun bersama adiknya, Dede, dan ibunya. Mereka bertahan hidup di tengah kerasnya kota setelah ayah mereka menghilang tanpa jejak sejak 3 tahun yang lalu. Tania, meski masih belia, harus menggantikan peran ayahnya. Bekerja dari pagi hingga malam, berharap dapat membangkitkan kehidupan keluarga mereka dari keterpurukan. Namun, harapan itu seakan sirna, terkubur dalam kenyataan pahit yang harus mereka terima sehari-hari. Namun, seperti halnya dongeng-dongeng yang sering dibacakan ibunya sebelum tidur, pasti akan ada secercah harapan yang datang ke dalam hidup mereka. Danar, malaikat penyelamat tak bersayap yang menemukan Tania di kala kakinya tertusuk paku. Tak pernah mereka duga mereka akan dipertemukan. Mulai dari memberikan sepatu, Danar dengan senyumnya dan hati yang hangat membawa cahaya ke dalam keluarga kecil mereka. Danar yang usianya berselisih 14 tahun dari Tania bagikan kakak laki-laki yang selama ini Tania impikan. Ia menyajikan masa depan yang cerah, membiayai pendidikan Tania dan Dede, bahkan memberikan modal untuk memulai bisnis kue yang telah lama ibunya impikan. Kebahagiaan itu terasa nyata saat Danar membawa mereka ke toko besar yang ada di kota, tempat yang selalu Tania impikan dan rindukan. Di sana, Tania berjanji pada dirinya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh malaikat yang telah menolongnya. Dengan tekad yang kuat, Tania menjadi siswa terpintar di sekolahnya. Hanya dalam waktu 1 tahun, kehidupan mereka berubah drastis. Mereka pindah dari rumah kardus ke rumah kontrakan yang lebih layak, dan Tania menikmati setiap momen bersama Danar, malaikat penyelamatnya. Mereka belajar tentang kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah Tania kenal. Namun, seperti halnya dongeng, tidak semua cerita berakhir dengan bahagia. Setelah 1,5 tahun penuh kebahagiaan dan tawa, Ibu Tania meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker. Ibu Tania meninggalkan luka yang tak terhingga bagi Tania dan Dede. Di pemakaman ibunya, Danar memeluk Tania, memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Tania dengan semangat yang tak pernah padam diterima di sekolah menengah di Singapura. Ia bertekad untuk dapat membanggakan ibu dan malaikat penyelamatnya. Tania tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lulus dengan predikat terbaik, dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di SMA di Singapura. Seiring berjalannya waktu, Tania memahami perasaan yang bersemi di hatinya. Perasaan kagum dan hormat kepada Danar yang kini bukan lagi sekadar bidadari, tetapi telah menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, Tania tahu ia tidak bisa membiarkan emosinya berkembang lebih jauh, karena takdir telah menentukan jalannya. Ketika Danar mengumumkan bahwa ia akan menikahi seorang gadis yang bernama Ratna, Tania menyadari bahwa perasaannya harus berakhir.
Ia belajar seperti halnya daun yang berguguran. Ia tidak pernah membenci angin yang membawanya jatuh. Ia hanya bisa menerima takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan begitulah cerita milik Tania dan malaikat penolongnya, meninggalkan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita ini menghibur kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.